kecil, hidupku amatlah senang, senang dipangku, dipelukan, namanya kesayangan. Waktu ku kecil, hidupku amatlah senang, senang dipangku, dipelukan, namanya kesayangan. Waktu ku kecil, hidupku amatlah senang, senang dipangku, dipelukan, namanya kesayangan. Sinar, pulanglah nak. Mak kangen, mak rindu tetesan-tetesan air matamu yang hening bagai embun di pagi hari. Celotehmu nak, tak mungkin mak lupa. Pulanglah anak manis, mumpung masih ada yang mau mengasuhmu. Di luar itu terlalu banyak benturan-benturan yang tak mampu kau hadapi. Pikiran dan perasaanmu masih belum mampu mengurai teka-teki zaman ini, nak. Segeralah kembali anak manis. Pulanglah, nak. Buat apa kau susah-susah, padahal emak sendiri sudah susah. Cukup, nak. Biar emak saja yang susah. Pasien ini masih berbahaya, Mantri. Suntik instan saja, Dok. Jangan, nanti bisa ketagihan. Kalau ditonjok. Hus, ngawur. Orang sakit ditambahi sakit. Aduh, bagaimana ya, Dok? Ya, bagaimana? Dokter saja bingung. Apalagi pasien-pasien yang lain pasti tambah bingung. Aha, begini saja, Dok. Bagaimana kalau Desi kita rayu? Nah, boleh. Tapi ingat, jangan sampai lepas lagi. Desi sayang, mau kemana malam-malam? Si mau ke bulan. Memangnya di bulan ada apa, Desi? Tidak ada apa-apa. Bulan kan kosong. Desi yakin di sana pasti tenang. Tidak perlu desak-desakan, apalagi senggol-senggolan. Tidak seperti di bumi. Kalau begitu, Desi mau naik apa ke bulannya? Naik beca. Mumpung masih ada, sebentar lagi kan becak akan menjadi barang langka. Kalau begitu, boleh aku ikut, Desi? Boleh dong. Tidak boleh. Desi mau ke bulan sendirian. Di bulan itu
itu harus telanjang. Kalau kau kotor, bulan tidak akan menyimpan kerinduan. Kalau kau dekil, bulan tidak akan menyimpan harapan. Kau boleh ikut, asal kau mandi dulu. Bersihkan dulu daki-daki dan kotoranmu itu. Bulan akan keruh jika kau kotor dan dekil. Aduh, bisa kacau ini mantri. Memang sudah kacau. Makanya Desi mau ke bulan sendirian. Desi, ayo bersama-sama. Ih, tidak mau. Desi mau ke bulan sendirian. Diam. Desi ingin membacakan puisi. Bulan sayang, kali ini Desi akan datang bulan. Kosongku bulan. Mimpiku bulan. Tersenyumlah, ayo tersenyum, biar Desi tenang. Sambutlah bulan, sambutlah. Di bumi Desi sudah tidak tenang lagi bulan. Bulan, ini aku datang. Bulan, ini aku datang. Bulan, ini aku datang. Bulan, ini aku datang. Tidak mau. Desi tidak ingin dipasung. Desi tidak ingin dibekap. Desi ingin bebas. Desi ingin merdeka. Mak, anak ayam kehilangan induknya, Mak. Bulan dan bintang kedip-kedipan, Mak. Kedip-kedipan. Lagi-lagi bumi mengumandangkan nyanyiannya. Cerita apa lagi yang akan disuguhkannya? Bergetar jiwa ini, bergerak hati ini, selalu resah dan gelisah, terbawa mimpi. Kemana kita kemana? Kemana jiwa ini? Harapan jadi hayalan, terbuai mimpi, terbuai mimpi. Kemana kita kemana? Kemana jiwa ini? Kemana kita kemana? Kemana hati ini? Harapan jadi hayalan, terbuai mimpi. Harapan jadi hayalan, terbuai mimpi. Terbuai mimpi. Sinar, pulanglah nak. Ini, Ma bawakan bubur sum-sum kesukaanmu. Ma juga bawakan mainan boneka plastikmu, Ndok. Tapi maaf ya, Ndok. Ma tidak bawakan kau petil-petilan dan robot-robotan. Sebab Ma tidak mau kau kehilangan perasaan, Ndok. Sinar, kau boleh bermimpi, tapi jangan terbuai mimpi.
Kau boleh punya cita-cita, tapi kau harus ingat ya, Ndok. Hidup itu realistis. Terima apa adanya, Ndok. Ada orang gila. Pasti korban perang. Korban resesi ekonomi. Korban politik. Ia adalah sumber inspirasi sebuah karya seni yang luar biasa. Wah, anak ayam kehilangan induknya. Sinar. Sinar. Ciner, ciner, Ciner. ciner, Ciner. ciner. Kita goda yuk. Hati-hati, jangan-jangan dia teroris. Jangan curiga. Seni tidak akan muncul dalam kecurigaan. Seni mesti jujur. Seni mesti telanjang. Seni mesti bebas. Kebebasan adalah hak setiap warga negara yang dilindungi oleh undang-undang. Jadi, berilah dia kebebasan berbicara. Ingat, suara rakyat adalah suara Tuhan. Kebebasan. Tahu apa kalian tentang kebebasan? Kalian toh hanya buruh-buruh kecil yang tidak ada bedanya dengan mesin. Mengapa kalian protes atas nama kebebasan dan menyusun barisan panjang atas nama hak asasi manusia? Ini zaman robot, Bu, zaman mesin. Jadi jelaslah, sebagai pengusaha, saya punya hak untuk meminimalisasi tenaga manusia. Dan sudah barang tentu, kalian harus bersaing dengan robot atau mesin. Sudahlah, diam kalian. Aku sedang menghitung untung atau rugi. Perusahaanku bisa bangkrut kalau kalian semua ribut. Coba pikir, apa Sumaya tidak akan marah jika teorinya gagal? Dan justru dari orang inilah aku punya gagasan untuk membuktikan bahwa small is beautiful. Memperjuangkan kaum buruh merupakan cita-cita besar yang patut kita hargai. Tetapi, karena istilah buruh telah dijadikan sebagai alat politik untuk merebut kekuasaan, mendapatkan kedudukan, atau bahkan memperkaya, maka telah terjadi kerancuan antara partai buruh dan buruh partai. Plato, Aristoteles, Montesquieu, John Locke, bahkan Karl Marx telah berusaha mengharapkan hidup secara normatif dan moralis. Tetapi ketika para buruh-buruh itu menancapkan kekuasaannya, maka telah terjadi perbedaan persepsi tentang tatanan hukum bernegara. Manusia dijatuhkan martabatnya sebagai manusia, saling curiga, saling sikut, dendam, terorisme, bahkan intimidasi, dan saling membunuh. Awas kau! Awas kau! Saudara-saudara, terus terang, saya tidak suka perang. Perang di mana-mana hanya akan membuat hancur. Sejak zaman Hercules hingga perang Vietnam atau perang Klub, perang hanya akan membuat manusia sengsara. Dan ya, dalam ilmu perang yang ada hanyalah kemenangan dan bagaimana cara menghancurkan lawan. Oleh karena itu, kita tidak perlu bertanya lagi, siapa itu pahlawan, apa itu pahlawan, siapa itu pengkhianat, dan apa itu pengkhianat. Setiap tokoh bisa disebut sebagai pahlawan, tetapi juga bisa disebut sebagai pengkhianat. Dan ya, saya adalah seorang jenderal pasukan perang. Dan yang saya tahu hanyalah bagaimana cara mengangkat senjata. Tetapi saya tidak mau disebut sebagai tokoh. Saya tidak ingin tercatat dalam buku sejarah. Sebab sejarah perang adalah sejarah darah. Merdeka! 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 Seorang seniman harus merdeka.
Seorang seniman harus mampu memperjuangkan isi hati yang sesungguhnya. Tidak perlu takut, berontak dari kebodohan, berontak dari kenaifan, berontak dari ketidakadilan, berontak. Adakah yang kehilangan hidupnya, Pak? Langitnya hitam, Pak. Langitnya mendung, Pak. Hei, sabar. Tenang. Kalau nanti keluar 57, istriku akan mengadakan selamatan. Semua tetangga akan aku undang. Kau juga. Pokoknya semua ini Nazarto. Berapa kau pasang? 1.000 rupiah. 1.000 rupiah. Sebentar. 1.000 rupiah kali 60. Cuma 60.000 rupiah. 60.000 rupiah. Aku pasangkan lagi. 60.000 rupiah kali 60. Cuma 3.600.000 rupiah. 3.600.000. Aku pasangkan lagi. 3.600.000 rupiah kali 60. Cuma 216.000 rupiah. Aku pasangkan lagi. 216.000 rupiah kali 60. Gila! Ini spekulasi gila-gila! Bagaimana kalau kau kalah? Tenang semuanya, tenang. Jika harga saham minyak mentah naik dan harga karet menurun, maka dalam seketika aku akan menjadi milioner. Aku menang lotre. Uang banyak, istri cantik dan mobil mewah. Aku menjadi komandan pasukan di medan perang. Tanah merah, bau darah, bergelimpang mayat-mayat musuh, membusuk kalah. Menjadi pialang bursa saham, bermain valuta asing, meraih keuntungan dengan modal kecil.
gegap gempita pawai akbar berdiri di atas mimbar, sorak-sorai kemenangan melangkah menuju kursi presiden. Cahaya lampu panggung, musik mengalun lembut menciptakan suasana artistik dalam pentas Hamlet. Aku menjadi pangeran Denmark. To be or not to be, that is the question. Wah, wah, mimpi itu indah. Mimpi itu bulan. Mimpi itu ayam. Mimpi itu daging. Ciner! Ciner! Siapa Ciner, Mak? Kau tahu di mana Ciner? Apa bukan bandar lotre yang mati dipukuli orang-orang? Bukan. Ciner tidak pernah punya nasib untung-untungan. Oh, Ciner. Ciner adalah penulis antologi puisi yang bukunya tidak pernah diterbitkan. Juga bukan. Ciner memang suka menghayal. Ia suka sekali mimpi-mimpi. Tapi ia tidak pernah menulis puisi. Karena ia adalah puisi itu sendiri. Atau Ciner adalah penari gandrung yang hilang dan tak pernah kembali sampai sekarang. Tubuh Ciner memang lemah gemulai seperti angin sepoi di Gunung Raung. Tapi bukan. Ciner bukan seorang penari. Apa dia intelijen, informan, atau mata-mata? Ciner anaknya polos. Oh, Ia tidak pernah curiga, apalagi berburuk sangka. Apakah dia adalah tokoh partai yang tertabrak saat arak-arakan kampanye? Atau seorang jurkam yang selalu mengutip ayat-ayat suci untuk menghabisi lawan-lawan politiknya? Ciner tidak sebodoh itu. Ciner tidak senaif itu. Lantas siapa Ciner, Mak? Anak emak. Saya ingat sekarang. Ciner. Ya, Ciner. Beliau adalah seorang pengusaha multinasional. Bisnisnya sampai mencakup luar angkasa. Bahkan beliau punya rencana memproduksi cahaya matahari dalam bentuk kemasan karet. Siapa yang berani bersaing dengan beliau? Ciner sangat kuat. Jaringan bisnisnya sudah ada di mana-mana. Siapapun mampu beliau beli. Ciner itu anak perempuan. Betul. Ciner adalah wanita eksekutif. Tindak tanduknya melebihi laki-laki. Ciner adalah wanita proyeksi emansipasi. Ciner tidak sama dengan laki-laki. Dia benar-benar perempuan sejati. Ciner mempunyai senyum. Ciner juga mempunyai tangis. Ciner! Ciner lagi. Apa tidak ada nama lain selain nama Ciner, Kalau ibu mempunyai satu pahlawan, lantas bagaimana dengan kedudukanku sebagai jenderal? Seharusnya ibu kembali membolak-balikan buku sejarah. Di situ ibu akan tahu bahwa banyak sekali bias tokoh jenderal. Dan Ciner hanyalah sebuah nama yang sama tidak pentingnya dengan ribuan tentara. Kalau toh Ciner ini mati, namanya tidak akan tercatat dalam buku sejarah. Ciner bukan tentara. Ciner paling tidak suka dengan senjata. Ibu, untuk meraih kemenangan dalam pemilu yang akan datang, sebagai ketua partai, sebaiknya Ciner harus mampu bekerja sama, berkoalisi dengan tokoh-tokoh agama.
Dan harus lebih berani lagi mengadakan konfrontasi dengan lawan-lawan politiknya. Jangan seperti tahun lalu, gara-gara Ciner ragu menggeser lawan-lawan politiknya, akhirnya Ciner sendiri yang tergeser sebagai legislatif oleh temannya sendiri. Ciner itu punya nurani. Tidak mungkin dia menyakiti orang lain, apalagi membawa nama Tuhan atas dasar kekuasaan. Mak, apa Ciner bisa meramal nomor lotre yang keluar besok malam? Ciner tidak suka meramal, tapi ia tahu, ia punya masa depan. Kebenaran dipertanyakan. Masa depan adalah harapan. Kosong, sepi mengharukan. Kemana kita kemana? Harapan kosong, sepi harapan. Mak, anak ayam kehilangan induknya, Mak. Bulan dan bintang kedip-kedipan, Mak. Kedip-kedipan. Bulan, kini aku datang. Bulan, kini aku datang. Bulan, kini aku datang. Diam! Diam semuanya! Diam! Semua tidur. Ayo lekas tidur. Apakah semua pasien yang lain juga sudah masuk, Mantri? Masuk kemana, Dok? Ya ke kamar. Sisa 6 orang, Dok. 2 pasien kelas 3 terpaksa saya pasung karena sudah kebal disuntik pingsan, dokter. Bagus. Tapi ingat, jangan terlalu banyak suntikan. Nanti mereka bisa ketagihan. Obat mahal. Ini ada satpam. Yang satu Putin, yang satu Kim Jong Un. Yang satu presiden direktur, yang satunya debt collector. Bukan. Yang satu sutradara dan yang satunya pemain figuran. Yang satu politikus, yang satunya memang tikus. Jenderal, Siap, Kapten. cepat angkat senjata. Siap, Kapten. Masuk barisan dan tidur. Laksanakan. Laksanakan. Jumbario di medan perang. Hei, Jumbario di medan perang. Bapak, aku menang lotre 1,3 miliar rupiah. Wah, kaya dong. 300 juta, aku mau beli istana. 300 juta lagi, aku mau beli mobil mewah. 300 juta lagi, aku mau beli perhiasan dan televisi untuk istriku. 300 juta lagi, aku mau beli beras, telur, gula, susu, daging. Sudah. Terus sisanya yang 100 juta? Aku pasangkan lagi. Tapi jangan pelit. Bagi-bagi dong duitnya. Ini kan cuma mimpi, dong. Kalau begitu, saya persilakan Anda untuk mimpi kembali. Oke, Dok. Dan kau, bagaimana pengusaha pabrik? Saya betul-betul kesulitan, dokter. Arogansi politik dan ketidakpastian hukum menyebabkan fluktuasi nilai dolar tidak stabil, ekonomi lesu. Padahal buruh-buruh pabrik sudah melakukan demonstrasi untuk menaikkan upah minimum. Sudahlah, Anda harus banyak istirahat. Berliburlah di tempat tidur. Tapi ingat, jangan terlalu banyak obat penenang. Nanti bisa ketagihan.
obat mahal. Saya pikir juga begitu, Dok. Hidup memang harus hemat. Selamat malam, dokter. Selamat malam. Bung Seniman. Dokter, bagaimana kabar pagelaran Anda yang menelan biaya 5 miliar itu? Oh, menyesal dokter. Aku sangat menyesal. Menyesal Bung Seniman? Biaya itu sama mahalnya dengan rapat pansus hak angket anggota DPR. Itulah gara-garanya dokter. Aku kecewa. Penonton di sini kurang menghargai seni. Apresiasinya sangat rendah. Tontonan sampah seperti cerita mimpi-mimpi dalam sinetron, tayangan infotainment yang tidak lebih dari sekedar mengorek aib orang lain. Bahkan rapat dewan di gedung DPR jauh lebih mempesona publik dibandingkan hasil karyaku. Bayangkan dokter, karyaku yang begitu universal tidak mampu mereka mengerti. Padahal badan dunia sendiri akan segera menganugerahkan Nobel terhadap karya-karya. Seni itu mahal dokter. Kreativitas manusia begitu agung nilainya. Tapi di sini seni masih dianggap kacang gorengan. Tidak ubahnya seperti batu akik, hanya sebatas suka dan tidak suka. Aku kecewa dokter. Aku sangat kecewa. Sudahlah, Bung Seniman. Segeralah kau ganti kostum. Cepat dan siap-siap naik ke atas panggung. Kalau ada kode action, lekaslah kau tidur. Action! 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 Dokter! Sudah saatnya saya menyusun barisan. Dengan politik dividen impra, saya mampu merampas kedudukan dan keinginan yang diimpikan oleh masing-masing ketua partai. Dan konflik yang terjadi dalam negeri ini akan memudahkan saya untuk menunggangi kelompok-kelompok yang merasa sakit hati. Awas kau! Awas kau! Kalau begitu, susunlah barisanmu di tempat tidur. Dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Anak ayam kehilangan hidupnya, Mak. Anjing dan kucing cakar-cakaran. Cakar-cakaran. Hei. Ayo sana tidur. Tidur. Loh, ini siapa Mantri? Tidak ada foto orang ini, dokter. Coba tanyakan, untuk apa dia malam-malam ada di sini? Maaf, Bu. Nama Ibu siapa? Atau Ibu dari mana dan mau kemana, Bu? Apa Ibu bisu, Bu? Kalau begitu, jawab semua pertanyaan saya, Bu. Ciner? Siapa Ciner, Bu? Ciner. Jangan-jangan dia orang gila, dokter. Gus, jangan sembarangan menuduh. Ciner. Siapa Ciner, Bu? Ciner. Ibu, di sini tidak ada yang namanya Ciner. Ada juga Toto, Ilham, Gatot, dan Mincel. Kecuali nama Ciner, tidak ada. Mantri, coba periksa sekali lagi buku itu. Jangan-jangan benar ada nama Ciner di situ. Saya kira. Jangan dikira-kira, Mantri. Rumah sakit ini harus profesional.
Sebab kalau tidak, bisa bahaya. Orang waras bisa disebut gila, sementara orang gila bisa disebut waras. Dokter, benar tidak ada. Masa dokter tidak percaya data-data ini sudah diproses oleh komputer, Dok? Bukannya saya tidak percaya, Mantri. Tapi coba sekali-sekali kita pakai mata. Toh, kita lebih punya otak daripada mesin. Dokter, saya berani bersumpah tidak ada nama Ciner di buku ini, Dok. Coba kalau begitu, periksa sekali lagi wanita itu. Ibu, ini abad komunikasi, Bu. Jadi tolong jawab semua pertanyaan saya agar semua persoalan menjadi jelas, Bu. Biar menjadi jelas. Ciner. Baik, kita mulai dari nama Ciner, Bu. Ciner itu anak yang manis, sehat. Mak yakin masa depannya cerah. Ciner teramat lucu. Kalau bernyanyi, suaranya amat merdu, mampu mengimbangi bisingnya kota Jakarta. Dan kalau tersenyum, wajahnya lebih indah dari Pulau Bali. Dia benar-benar gila, Dokter. Kalau memang dia benar-benar gila, tidak mungkin dia bisa datang sendiri di rumah sakit ini, Mantri. Ibu, ini rumah sakit jiwa, Bu. Jadi orang-orang yang ada di sini itu pasien sakit jiwa, termasuk juga dokter, karyawan, dan perawat yang ada di sini itu mantan orang sakit jiwa, Bu. Mantri, kalau bicara jangan berbelit-belit, harus jelas dan tegas. Apa dia bisa kita terima juga, Dok? Yang penting dia sakit jiwa. Rumah sakit ini hanya menerima pasien-pasien yang mengalami gangguan psikologis. Kalau tidak, suruh pulang. Dan katakan, biaya operasional dan pembangunan rumah sakit ini cukup mahal. Ya, meskipun bukan hotel, tapi semua kamar, kelas, dan seluruh akomodasi itu ada tarifnya, tidak gratis. Jadi tidak gratis, Bu. Kecuali Ibu memiliki BPJS, Bu. Mantri, jangan pernah sekali-sekali membuka peluang interpretasi berbeda. Tetap, rumah sakit ini harus patuh pada peraturan. Kalau tidak bisa bahaya. Semua orang akan mengaku sebagai rakyat miskin, kemudian rame-rame minta jaminan kesehatan secara gratis. Memang tidak sedikit di negeri ini orang-orang yang miskin. Tidak sedikit pula orang-orang yang mengaku sebagai rakyat miskin. Bahkan mereka tega merampas hak-hak orang miskin, Mantri. Terus bagaimana, Dok, dengan ibu ini? Yang penting harus sesuai prosedur. Sudah pasti rumah sakit ini sudah ada dasar hukumnya, Mantri. Jadi sesuai prosedur, Bu, dan tidak gratis. Ciner, lihatlah, semua orang sudah tidak memperhatikan Mak lagi, Nak. Mak ada tapi tak pernah dianggap ada. Dicaci di sana, dimaki di sini, diusir dari satu tempat ke tempat yang lain. Seolah-olah bumi ini hanya milik mereka saja, Nak. Ciner. Papi jahat, Mami kejam, Papi dan Mami tidak sayang Desi, Papi dan Mami egois, Papi dan Mami cuma pura-pura bahagia. Desi tanya sekarang, mengapa Papi dan Mamimu malu punya anak seperti Desi? Harusnya Desi yang malu punya orang tua seperti Mami dan Papi. Mami dan Papi tidak pernah pulang ke rumah. Papi
sibuk mengurusi jabatan, sibuk mengurusi partai, bahkan sibuk mengurusi perempuan yang tidak seharusnya papi urus. Papi urus. Dan mami sama saja. Sibuk mengurusi arisan sosialita, sibuk mengurusi seminar, sibuk mengurusi meeting, lobby sana, lobby sini. Sedang waktu untuk Desi kapan? Kapan ada waktu untuk Desi? Di koran, di televisi, papi dan mami seakan-akan keluarga paling harmonis, layaknya bintang-bintang iklan. Tapi di rumah tak menakur, saling menyalahkan, tak menakur, saling tuduh. Dan Desi selalu saja kalian salahkan. Jangankan makan semeja, tidur sekamar pun tidak pernah kalian lakukan. Sekarang Desi protes. Desi tidak suka ditempatkan di tempat seperti ini. Desi ingin pulang. Desi ini waras. Desi tidak gila. Desi ini waras. Desi tidak gila. Kalian yang gila. Iya, kalian yang gila. Desi ini waras. Desi tidak gila. Desi tidak gila. Kalian yang gila. Loh, kok dia masih ada di sini, Mantri? Dia siapa, dokter? Ibu itu. Aduh, itu juga yang buat saya heran, dokter. Apa ada peraturan atau tata tertib rumah sakit ini yang mengundang interpretasi berbeda? Kalaupun ada, ini bisa kacau, Mantri. Apa perlu lapor polisi, dok? Jangan. Ini bukan soal kriminal. Dan lagi, kalau misalkan LSM dan wartawan tahu kita tidak menerima ibu tadi lantaran perbedaan pandangan, mereka akan menilai kita sebagai orang-orang yang tidak mengerti hukum, Mantri. Dan lagi, kalau misalkan mereka tahu kita dengan sengaja mengusir ibu tadi lantaran masalah biaya, masyarakat akan mengecap kita sebagai makhluk-makhluk yang asosial, Mantri. Tapi dok, ini kan rumah sakit jiwa, bukan yayasan sosial, dokter. Tapi perlu saya ingatkan bahwa di dalam terapi kejiwaan kita tidak bisa melepaskan faktor-faktor sosiologis. Maksudnya adalah bahwa setiap gangguan dan guncangan kejiwaan seseorang disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhinya, terutama faktor lingkungan dari dalam keluarganya. Maksud dokter? Pengaruh sosial sangatlah penting di dalam perkembangan kejiwaan manusia. Kita ambil contoh pasien yang bernama Desi. Secara fisiologis, dilihat dari bentuk tubuh, kemudian kemampuan orang tuanya secara ekonomis, sangatlah tidak mungkin Desi bisa mengalami gangguan jiwa. Tetapi ketika Desi dihadapkan kepada fenomena-fenomena sosial, misalkan saja orang tua Desi yang sering kali dimuat di harian-harian surat kabar, ditayangkan di berbagai stasiun televisi, karena mereka mampu menangani segala bidang politik, bidang ekonomi, bahkan bidang sosial, Mantri. Tapi mereka lupa bahwa di rumah ada seorang Desi, seorang anak yang membutuhkan kasih sayang orang tuanya. Seorang gadis remaja yang membutuhkan perhatian khusus dari orang-orang terdekatnya. Justru yang dirasakan Desi malah sebaliknya, Mantri. Desi. Atas nama kesibukan, tidak ada satupun dari mereka yang mampu memperhatikan keremajaan Desi. Mereka jarang pulang, tidak ada komunikasi di rumahnya. Kasihan sekali Desi. Desi menjadi kesepian
Desi menjadi sendirian. Tidak ada tempat untuk mengadu. Tidak ada tempat untuk bertanya, Mantri. Oh, Desi. Desi bukannya tidak tahu bagaimana sebuah keluarga yang harmonis. Desi punya tetangga, punya teman-teman di sekolahnya. Desi sudah pasti akan membandingkan keadaan keluarganya dengan keluarga orang lain. Dari perbandingan-perbandingan inilah Desi menjadi sentimental. Daya pikiran dan luapan emosi Desi menjadi tidak seimbang. Kadang Desi marah, tertawa, menangis, dan terus gelisah, Mantri. Bukan hanya Desi, masih banyak yang lain. Bahkan tidak sedikit dari anak-anak sekolah yang kita harapkan keberadaannya sebagai generasi penerus. Tidak sedikit pula dari mereka yang terjerumus dalam jurang yang menyesatkan, Mantri. Maksud dokter? Meskipun rumah sakit ini bukan yayasan sosial, Mantri, tapi rumah sakit harus memiliki rasa sosial, Mantri. Dan masalahnya dengan ibu tadi apa, dokter? Saya kok jadi kurang bersemangat. Maaf, saya kurang bersemangat membahas ibu tadi, Mantri. Apa karena masalah biaya dan interpretasi, dok? Bukan. Jika masalah interpretasi mungkin iya. Tapi jika masalah biaya, begini. Fenomena-fenomena sosial yang dihadapi oleh si Desi nanti akan ada kaitannya dengan fenomena-fenomena sosial yang dihadapi oleh si ibu. Jelasnya, dok? Berapa kali Desi keluar masuk rumah sakit ini? 4 kali, dok. Dan kasusnya? Kasus yang pertama berbeda dengan kasus yang kedua. Sedangkan kasus ketiga dan keempat persis sama, dok, dengan kasus yang kedua, dokter. Nah, ini berarti ketika Desi sembuh dari kasus pertama, orang-orang dan masyarakat yang ada di sekitar Desi sudah tidak mempercayainya lagi sebagai orang yang sehat. Itulah kejamnya masyarakat. Sakit, Mantri. Bisa jadi orang tua Desi beranggapan demikian. Sebab orang tua Desi adalah public figure. Mereka akan merasa malu pada keluarga serta kolega-koleganya. Anak satu-satunya pernah mengalami gangguan jiwa. Bukan tidak mungkin Desi dititipkan di rumah sakit jiwa ini hanya untuk menjaga agar supaya derajat dan martabatnya tidak jatuh di mata masyarakat. Belum lagi ditambah dengan usilnya para tetangga, teman, serta keluarganya. Ini akan mengakibatkan Desi semakin tidak percaya diri, Mantri. Dan kaitannya dengan ibu yang tadi apa, dokter? Saya hanya bisa berasumsi bahwa kemungkinan pertama, masyarakat mengecap ibu tadi sebagai orang yang tidak waras karena kemiskinannya. Atau mungkin dia pura-pura gila hanya untuk membutuhkan belas kasihan dari orang lain. Atau jangan-jangan dia benar-benar gila karena ketidakmampuannya menghadapi segala hal, terutama masalah sosiologis, terutama juga masalah ekonomi. Maaf, Mantri, saya tidak bisa atau belum berani juga memastikan bahwa ibu tadi sakit jiwa. Toh, kita pun masih belum memeriksa data-datanya secara rinci. Betul, dok. Dan saya kira ibu tadi juga harus berurusan dengan prosedur dan tata tertib di rumah sakit ini. Tata tertib yang ada di rumah sakit ini supaya tidak mengundang interpretasi berbeda. Kita harus banyak membaca dan mempelajarinya, Mantri. Mari, kita ke ruang perpustakaan. Mari, dok. Sinar! 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 Hei! Sebentar! Aku mau tanya nomor lotre bakal keluarga
perusahaan besar dengan modal kecil. Ini benar-benar penyelewengan strategi. Bagaimanapun kekuatan yang besar harus diimbangi dengan kekuatan yang besar pula. Dan yang terpenting adalah kekuatan senjata. Coba pikir, kemerdekaan mana yang diraih tanpa senjata? Kudeta mana yang tidak menggunakan senjata? Kecuali kau dan kau memiliki taktik gerilya yang akurat. Jenderal Sudirman saya tidak akan mampu mengalahkan Belanda tanpa kekuatan senjata. Hei, cobalah kau diam. Kasihanilah aku. Aku pasang lotre karena aku ingin makan enak seperti kalian. Kalau orang gila itu pergi lagi, kalian harus tanggung jawab atas kekalahanku. Saya tidak peduli. Yang penting saya dapat untung. Nah, untuk itu aku harus menang dalam peperangan nanti. Kalau begitu, sayalah orang yang paling pantas menduduki ketua partai. Kalau perlu jadi presiden. Orang gila itu infonya gitu loh. Budaya macam apa ini? Yang baik diburuk-burukkan dan yang buruk dibaik-baikkan. Aku menangkapnya. Kau dapat nomor lotre. Bukan. Kau menangkap mata-mata. Bukan. Kau mendapat laba. Bukan. Oh, mendapat inspirasi. Juga bukan. Batas, apa yang kau genggam itu? Konspirasi politik. Bukan. Ya terus apa? Harga saham. Bukan. Hei, jangan main-main kau ya. Kalau tidak saya tembak. Jangan. Biarkan dia mengekspresikan gejolak jiwanya. Saudara, ayo cepat katakan sebelum aku interogasi kamu lebih sadis lagi. Dan jangan sampai saya mengerahkan massa lebih banyak lagi. Sulit kalau persoalannya berbelit-belit, tidak ekonomis. Karya seni jadi mandul, tidak berkembang. Sekarang aku sudah menangkap mimpi itu. Mimpi. Mimpi itu indah. Mimpi itu burak. Mimpi itu ayam. Mimpi itu daging. Mimpi apa kau semalam? Atau semalam kau mimpi apa? Atau kau mimpi apa semalam? Apa semalam kau mimpi atau? Semalam aku mimpi menjadi megaloman. Terus Lepas lagi. terus Mimpi lagi. terus Lepas lagi. Terus begitu. Dan sekarang Lepas lagi. saudara-saudara, marilah kita bermimpi untuk meringankan beban kita. Dan dengan mimpi kita akan memperoleh keinginan yang diimpikan. aku menang lotre, uang banyak, istri cantik dan mobil mewah. Aku menjadi komandan pasukan di medan perang. Tanah merah, bau darah, bergelimpang mayat-mayat musuh, membusuk kara. Menjadi piala bursa saham, bermain
bermain valuta asing, meraih keuntungan dengan modal kecil. Gegap gempita pawai akbar berdiri di atas mimbar, sorak-sorai kemenangan melangkah menuju kursi presiden. Cahaya lampu panggung, musik mengalun lembut menciptakan suasana artistik dalam pentas Hamlet, Pangeran Denmark. Aku berucap, to be or not to be, that is the question. Mak, mimpi itu indah, Mak. Mimpi itu bulan. Mimpi itu ayam. Mimpi itu daging. Sinar. Sinar. Orang gila itu datang lagi. Apa yang akan kau lakukan? Aku akan menyandarkan nasibku pada orang itu. Soalnya orang gila itu bisa meramal nomor lotre yang akan keluar. Biasa. Ini menyalahi kebijakan partai. Bagaimana demokrasi bisa terwujud dan kekuatan politis bisa disusun secara sistematis jika semua tokoh partai mempercayakan kepemimpinannya hanya kepada sosok figur? Pengkultusan semacam ini hanya akan menciptakan kepemimpinan yang otoriter seperti Hitler dan Mussolini. Ini pun sama sekali tidak ada hubungannya dengan teori Machiavelli atau Leta semua. Tetapi ini lebih kepada kekalahan demokrasi dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Dan kita belum kalah, perang pun belum usai. Sebagai seorang jenderal, saya tidak akan membiarkan para pasukanku menyandarkan nasibnya pada musuh. Kita harus terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Kita memang belum kalah, meskipun kita belum mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing. Tetapi kita masih punya sumber daya alam yang belum tersentuh. Ya, seandainya manusia jeli membaca alam, maka akan lahir karya-karya yang universal. Ini negeri kaya akan hasanah budaya, Bu. Luar biasa. Betul. Ini betul-betul gagasan yang brilian. Saya yakin tak seorang pun di muka bumi yang pernah memikirkan hal ini. Sekarang saya akan mengumpulkan orang-orang gila di kota ini. Lalu saya akan masukkan mereka ke dalam karantina. Kemudian saya akan membangun kebun manusia gila. Dan setelah itu saya jual. Dijual? Apa kau pikir semua politisi bisa dijual? Itu namanya money politik. Ini benar-benar pembocoran rahasia negara. Mak, anak yang kehilangan induknya, Mak. Bulan akan dijual, Mak. Digadaikan. Aduh, kenapa? Sunyi, Mak. Maksud saya, orang-orang gila itu akan kita pertontonkan kepada orang lain sebagai pusat hiburan. Saya sangat yakin sekali orang-orang akan merasa bahagia dan terhibur jiwanya. Dan bukan tidak mungkin wisatawan-wisatawan mancanegara akan datang ke tempat ini, baik dengan tujuan bersenang-senang atau dengan tujuan penelitian. Dan dengan begitu, kita telah turut menaikkan tabungan devisa negara. Ya, setiap ada pembukaan lotre, saya akan ke sana. Tapi bukan untuk hiburan, apalagi penelitian. Nah, usaha konkret bukan? Gila! Ya, orang-orang gila itu akan menjadi objek wisata yang paling menarik. Ini penghinaan terhadap peradaban manusia. Kalian boleh menuduhku sebagai orang gila, tapi aku ditonton bukan karena kegilaanku, melainkan hasil karyaku. Lantas apakah salah setelah mereka menjual pemakaman-pemakaman
menjual upacara-upacara ritual yang mereka anggap sebagai primadona komoditi wisata. Lalu saya mencari pasar lain yang justru belum terpikirkan oleh konglomerat di negeri ini. Sekali lagi saya ingatkan, tidak ada kata salah dalam memperjuangkan dan mempertahankan keamanan negara. Kita harus menumpas sampai ke akar-akarnya. Titik. Ya! Untuk meraih keadilan, kita harus terus berjuang sampai kita memiliki kekuatan politik. Baik legislatif maupun eksekutif harus sama-sama dijalankan oleh orang-orang yang jelas haluan politiknya, bukan diserahkan kepada figur-figur yang tak jelas asal-usulnya. Memang saya percaya dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi, rakyat merupakan pemegang penuh kekuasaan. Rakyat adalah kekuatan, tapi rakyat yang mana? Paimin buruh pabrik adalah rakyat. Suparjo petani kebun jeruk juga rakyat. Saimun dan Hodijah yang tertipu calon-calon TKI juga rakyat. Komarudin dan Sukaisi bintang sinetron juga rakyat. Lantas, apakah mereka mampu membuat sekaligus menjalankan satu kebijakan? Tidak mungkin. Tentu saja kekuasaan harus dipegang oleh orang-orang yang bisa dan bukan sekedar rakyat. Paimin, Suparjo, Saimun, Hodijah, Komarudin dan Sukaisi bisa langsung masuk ke kebun manusia gila tanpa harus dikarantina terlebih dahulu. Dan akulah orang yang paling tidak setuju karena ini betul-betul vulgar. Seni macam apa pula yang tidak pernah berbicara tentang manusia? Paimin, Suparjo, Saimun dan Hodijah adalah manusia dan mereka pun merupakan sumber inspirasi sebuah karya seni. Seni itu hakiki, Bu. Gejolak batinnya tak pernah dia. Lalu, apa lagi yang bisa kita jadikan modal? Hutan ludes dicuri dan dibakar. Barang-barang tambang hilang digadaikan. Sementara pertanian dan industri megap-megap tak kuasa menahan banjir barang-barang impor. Tak ada lagi yang bisa kita banggakan. Tak ada lagi. Pak, langitnya mimpi itu seram, Pak. Mimpi itu kelam, Pak. Mimpi itu menakutkan, Pak. Seharusnya kalian tahu bagaimana aku memperjuangkan seni. Meskipun namaku besar di luar negeri, tapi aku rindu kampung halaman. Tapi kalian yang mengatasnamakan pecinta seni, pun para birokrat yang mengurusi misi kesenian telah berbohong kepadaku. Kalian hanya ingin mengeruk keuntungan tanpa mau memikirkan kesejahteraan kaum seniman. Aku betul-betul merasa menjadi korban. Sebuah perjuangan tentu memerlukan korban. Aku dan juga anakku adalah korban. Di garis depan, para pasukanku berhadapan langsung dengan para demonstran yang dipimpin oleh anakku. Para prajuritku tidak tahan mendengar caci maki yang dilontarkan oleh para demonstran. Dan entah dari mana, dan entah instruksi siapa. Serentetan peluru menembus tubuh anakku. Anakku terkapar di jalan, dibiarkan terinjak-injak oleh para demonstran yang lari dengan langkah kata ketakutan. Dan aku pun pulang ke rumah. Aku malu pada istriku yang duduk di samping jasad anakku yang dibungkus kain putih, ditangisi ribuan pelayar bahasa orang pahlawan. Aku malu pada si bungsu yang terus bertanya dengan lugu tentang kematian kakak sulungnya. Dan aku malu pada seluruh tetangga yang terus mencaci maki aku.
untuk sebuah kursi di parlemen, orang-orang tega mengorbankan seorang juru kampanye yang berjuang mati-matian di atas mimbar politik. Sebagai kader partai, seharusnya aku bertengger di urutan teratas sebagai calon legislatif. Tetapi entah bagaimana dan instruksi dari mana, tiba-tiba namaku dicoret, digantikan dengan artis-artis dan pelawak yang tak jelas visi-misinya, yang semata-mata hanya untuk mementingkan konstituen sebanyak-banyaknya. Ini ngawur pikirku, kacau. Aku menangis dan terus menangis. Aku berpikir dan terus berpikir, menangis dan berpikir meratapi nasib bangsa ini. Kosong, kosong. Gara-gara diiming-imingi pinjaman lunak, pinjaman tak mengikat, perusahaan-perusahaanku bangkrut, saham-sahamku ambruk, hidupku juga terpuruk. Dijual semua kekayaanku untuk membayar hutang. Kosong, kosong. Aku masih ingat betul ketika kalian datang mengajakku, merayuku agar segera pulang ke negeri ini. Kalian berjanji untuk memberikan kebebasan serta fasilitas berekspresi kepadaku. Maka aku tak ragu untuk menarik Surti penari jalanan, Sudarji pemain jalan kepang, serta mengumpulkan para seniman yang tersia-siakan kemampuan dan bakatnya. Tapi apa? Mana? Setelah kalian sukses mencapai keinginan kalian, Surti tetap menjadi seorang Surti yang menari dari satu tempat ke tempat yang lain, yang diiringi penabuh tua dan papa. Aku tak kuasa mendengar tangis anak Surti yang kehausan lantaran air susu ibunya telah habis mengalir bersama keringat saat Surti menari. Aku pun tak tega melihat darah mengalir di kaki Sudarji karena menginjak beling saat bermain jalan kepang. Aku pun tak rela menyaksikan para seniman berbakat beralih profesi menjadi tukang becak, buruh tani dan kulit-kulit kasar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Aku betul-betul marah. Aku mencoba menggedor pintu-pintu kalian, tapi mata kalian telah terpedaya tayangan-tayangan iklan. Telinga kalian tertutup ponsel dan mulut-mulut kalian asik bernyanyi karaoke sambil mengunyah makanan penuh kolesterol. Aku malu pada Surti, sungguh malu pada Sudarji. Harapan mereka lenyap bersama harapanku. Dalam rasa malu yang bercampur marah, aku menjadi sosok Van Gogh. Aku berdiri di atas kanvas sambil kutempelkan pucuk pistol di pelipisku. Semua menjadi gelap, sunyi, kosong. Atas nama keluarga, aku pasang lotre. Aku sangat mencintai anak dan istriku. Aku selalu ingin membahagiakan mereka. Aku ingin memberikan sesuatu yang lebih dari apa yang aku miliki. Tuhan sendiri tahu apa yang tersembunyi di dalam hati kecilku. Aku ingat betul ketika kupon berhadiahku akur 7
bahagia itu tercuci bersama pakaian kotor oleh istriku. Anak ayam kehilangan induknya, Mak. Bulan itu kosong, Mak. Bulan itu kosong, Mak. Kita tahu bahwa salah satu faktor gangguan kejiwaan terletak pada ketahanan mental seseorang. Betapapun besarnya potensi, ambisi dan kesempatan yang dimiliki, tanpa didukung dengan ketahanan mental yang kuat, justru akan mengakibatkan konflik kejiwaan. Tentu saja, ketahanan mental seseorang tidak bisa lepas dari masalah pendidikan, terutama pendidikan yang mengandung nilai-nilai moral. Lantas, kaitannya dengan peraturan rumah sakit ini apa, dokter? Peraturan, tata tertib, dan perundang-undangan dibuat untuk kemaslahatan manusia, agar manusia bisa mengerti dan memahami hak dan kewajibannya. Diakui atau tidak, semakin banyak peraturan dibuat, semakin banyak pula pelanggaran yang terjadi. Ini gara-gara masalah pendidikan kurang mendapatkan perhatian yang serius. Sebagai contoh, peraturan yang ada di rumah sakit ini sangatlah tidak dibenarkan. Kita meminta dan menerima uang dari pasien tanpa bukti-bukti dan kwitansi dengan dalih uang administrasi, Mas. Ini akan mengakibatkan memberikan dampak negatif terhadap rumah sakit ini. Kemudian mengundang opini masyarakat yang ditujukan kepada semua karyawan sebagai makhluk-makhluk yang cacat mental, Mantri. Sungguh ironis jika ini terjadi di rumah sakit ini sebagai lembaga rumah sakit jiwa. Sudah pasti masyarakat akan tidak percaya pada kita. Bisa jadi rumah sakit ini akan bangkrut dan hutang semakin menumpuk, Mantri. Gara-gara mental karyawan, Dok. Gara-gara mental karyawan. Gara-gara mental karyawan. Boleh Desi ikut menangis, berduka cita atas kemalangan kalian. Jangan, tidak ada yang perlu disesalkan kok. Kalau tertawa, bagaimana? Ini tidak lucu. Kalau menangis, Aduh, malah tidak punya perasaan. tapi ini sungguhan, kan? Kalau bohong, untuk apa? Pak, bulan itu bohong, Pak. Bulan itu bohong. Desi ini tidak pernah berbohong. Kalian saja tidak pernah mengerti perasaan Desi. Kalian tidak pernah mendengar suara Desi. Kalian tidak punya perasaan. Perasaan kalian dijual, digadaikan. Hati kalian rusak, hati kalian kotor, egois. Kalian selalu saja curiga. Aduh, Desi marah. Tenang-tenang, kita pergi yuk. Nanti kita jadi ikut-ikutan gila. Selamat malam, Desi.
saja tentang mimpi-mimpi teramat menghibur hati. Tapi badai dan topan mengamuk di desa emak. Parabola, televisi, radio, internet, dan Ciner hilang saat itu juga. Memang banyak sekali orang-orang yang mengaku sebagai Ciner, tapi emak sendiri selalu saksi menemukan Ciner yang sesungguhnya, Ndok. Desi, kau tidur ya, Ndok. Jangan terus sengsara seperti emak. Sekarang emak harus pergi mencari Ciner lagi ya, Ndok. Ciner. Apa kau Ciner? Mudah-mudahan emak banyak menemukan Ciner yang sesungguhnya. Mudah-mudahan kau menjadi Ciner. Anak emak. Ciner. 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 Selamat malam, Desi. Iya. Nak, mimpi itu indah, mimpi itu bulan, Mak. Aku ingin menjadi megaloman. Aku ingin menjadi megaloman, Mak. Pedro, kau ini mimpi lagi. Kemarin kau bilang ingin menjadi tentara. Kemarinnya lagi bilang ingin menjadi astronot. Terus sekarang bilang ingin menjadi megaloman. Besok kau ingin menjadi apa lagi? Aku mimpi itu indah. Mimpi itu pencuri. Mimpi itu bulan. Bulan itu kosong. Mak, mimpi itu kosong, Mak. Mimpi itu kosong. Jangkrik, belalang, dan semua makhluk hidup mencintai matahari, kecuali si pemimpi yang tidak pernah bangun pagi. Dan bulan menjadi keruh, cahayanya pucat pasi lantaran dicuri si pemimpi. Mak, mimpi itu kosong, Mak. Mimpi itu kosong. Selamat pagi, Desi.